3, Kecamatan Noro. Ya, saya di SD Noro 3 ini sudah 2 tahun. Sebelumnya di SDIT Al Anwar Mojosari. Saya mulai mengajar di SD itu mulai tahun 2004 di SDIT Al Anwar. Kemudian di tahun 2022 saya alhamdulillah terima P3K dan ditempatkan di SD Noro 3. Berarti sudah 19 tahun. Iya, 19 tahun. Dan mulai itu saya pernah mengajar di setiap jenjang kelas. Cuma yang kelas 6 saja yang belum. Jadi walaupun saya laki-laki, tapi sudah pernah mengajar di kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Memang kalau kelas 1 itu tantangannya memang kita harus banyak bermain, terus ya saling memperhatikan anaknya. Misalnya anaknya ini kadang itu minta perhatiannya, Pak, nggak bisa ngoroti, ya, ke kamar mandi, ya, seperti itu. Tapi kita berusaha mengkomunikasikan anak itu dengan selalu istilahnya mau minta izin, ya. Harus segala sesuatu minta izin. Jadi karakternya kita bisa tekankan di situ. Hal-hal kecil harapkan disampaikan saja, mau ke kamar mandi, mau misalnya cuci tangan, ya, disampaikan. Ya, maaf sama terima kasih. Ya itu kita berusaha selalu menekankan itu. Dan memang kalau di SD itu kita harus bisa memasuki dunianya. Maksudnya di saat anak itu pengen moodnya bermain, ya kita memberikan pelajaran dengan bermain. Bagaimana melibatkan orang tua dalam PPKN ini sebenarnya sudah ada, cuma kita kan berusaha untuk memasukkan materi yang ada itu. Dan orang tua sebenarnya sudah terlibat, cuma orang tua itu kadang konsepnya butuh kita menyampaikan konsep ini kepada orang tua. Nah, misalnya tentang ketuhanan yang Maha Esa, sekedar hanya doa makan, itu kan sebuah praktek implementasi dari pengamalan Pancasila. Kadang kita butuh menyampaikan kepada orang tua. Alhamdulillah sekarang ya. Kalau dulu 2004 belum ada WhatsApp, itu belum ada. Nah, 10 tahun ini kan WhatsApp itu sudah ada, sehingga kita bisa membentuk grup WhatsApp sekedar untuk mengingatkan orang tua tentang kebiasaan-kebiasaan baik. Misalnya belajar yang rutin setiap habis maghrib, kemudian pembiasaan doa masuk kamar mandi, doa masuk rumah, dan itu kita komunikasikan dengan WhatsApp. Kadang kita juga melibatkan kalau misalnya anak kelas bawah, itu melibatkan dalam kita beri misalnya kerjasama. Kita sudah menyampaikan pelajaran di sekolah, kemudian kita buat kartu dibawa ke rumah, dan anak-anak diharapkan untuk menempel kartu itu dengan orang tua. Jadi orang tua akan tahu, oh kalau sekarang Kumer itu pengamalan Pancasila, sila pertama itu kegiatannya apa, ditempel di pohon Pancasila. Nah itu rantingnya ada 5. Ranting yang pertama itu berupa pengamalan Pancasila sila pertama. Untuk ranting yang kedua nanti berisi pengamalan Pancasila sila yang kedua, dan seterusnya. Jadi anak-anak sudah ada bekal di sekolah, kemudian diberi tugas untuk menempel bersama dengan orang tua. Jadi orang tua nanti diharapkan itu, oh ternyata seperti ini itu termasuk pelajaran PPKN. Jadi harapannya seperti itu.
Kita pertama memang kalau di sekarang ya, untuk ada kurikulum merdeka itu di kurikulum operasional satuan pendidikan KOSP itu ada pertama itu kita tentang karakteristik masyarakat. Nah, karakteristik masyarakat itulah yang sebenarnya kita gali kemudian kita munculkan di P5 dari pendidikan. Nah, di situ untuk yang kelas bawah memang pada pembiasaan-pembiasaan baik. Untuk yang kelas atas bisa langsung action, misalnya kebiasaan buang sampah. Nah, itu di kelas bawah baru pengertian saja dulu tentang organik dan anorganik, misalnya. Kemudian gotong royong, di lingkungan ini secara umum kan ada gotong royong. Kita membentuk grup piket. Nah, itu kita sampaikan bahwa grup piket ini adalah salah satu dari pengamalan Pancasila yang berdasar pada karakter budaya masyarakat Indonesia yang suka bergotong royong. Nah, kita praktekkan dengan piket. Nah, ini piketnya si A, besok piketnya si B. Jadi untuk menjaga kebersihannya ini adalah tanggung jawab kita bersama, dilakukan dengan gotong royong, prakteknya dengan piket. Nah, seperti itu kita lakukan secara berkelanjutan. Seperti kalau di Ngoro 3 ini kelihatannya yang religius sekali. Jadi kita pembiasaan sholat duha, pembiasaan baca surat-surat pendek. Oh, ternyata lingkungan sekitar itu ada pembiasaan baca tahlil dan dosa. Nah, kita susun pembiasaan di pagi hari itu untuk satuan sekolah. Dan kemudian kalau kita di kelas kita implementasikan ya mengulang misalnya bacaan surat-surat pendek akan kita ulang. Kita sebagai guru kelas memotivasi anak-anak supaya dari rumah sudah membawa wudhu, sudah punya wudhu, kemudian pembiasaan sholat duha. Dan ini kan salah satu karakter, kita lihat karakter masyarakat. Biasanya kalau di setiap kelas itu ada anak Yang apa? Non-Islam. gimana? Nah, Kayak pertemuannya tuh saling membedakan atau saling alhamdulillah di sini juga ada yang non-Muslim. Nah, kita dalam melakukan sosialisasi bagaimana supaya tidak ada pembulian, karena di pembiasaan itu adalah karakter religius Muslim. Ya, kita berusaha menyampaikan sebuah cerita bahwa di dunia ini memang di Indonesia ini ada 6 agama, dan kebetulan di kelas kita ada yang non Muslim, dan kita harus saling menghormati. Yang non Muslim harus menghargai teman-temannya yang mau pembiasaan sholat duha. Yang anak-anak Muslim ya jangan langsung kamu kok nggak sholat, kenapa ya, itu kita berikan penjelasan, kita berikan pemahaman bahwa pembiasaan anak yang non Muslim berbeda dengan pembiasaan anak yang Muslim, supaya apa, dalam pembelajaran itu tidak ada perundungan lah, pembulian. Oh, ini Pak, itu saya kok harus pembiasaan sholat duha pagi hari harus datang ke sini. Sama kan, pagi harus datangnya tetap berangkat lebih pagi, tapi yang anak-anak Islam pembiasaan sholat duha, yang non Muslim pembiasaan dan menyendiri. Karena ada satu memang. apa yang menjadi perbedaan yang memuaskan bagi Anda dalam mengajar PKN di sekolah? Hal yang bikin kami bangga itu anak-anak melakukan atau menjalani aktivitas sesuai dengan peraturan di sekolah. Misalnya peraturan sekolah, di kelas ada kesepakatan kelas. Jadi kami akan merasa puas bila misal di kelas itu ada anak yang kekurangan
kurang dalam pembelajaran, anak yang bisa mau mengajari. Nah, itu yang kami sudah tahu. Jadi ada keinginan sendiri untuk membantu teman yang kekurangan. Itu yang kami buat. Karena kenapa kok ini membuat kami puas? Karena ini jiwa anak ini sudah terbentuk untuk saling membantu, saling menolong teman yang kesulitan. Yang pertama. Kedua, adanya kebersamaan untuk yang pintar jadi tambah pintar, yang kurang akhirnya menjadi tambah pintar. Itu kita kepuasan kami. Walaupun hal-hal yang lain juga ada yang buat kami itu tersenyum. Misalnya tidak saling mejek. Nah, kadang itu anak-anak itu namanya anak-anak. Kadang yang temannya gemuk itu kadang langsung dipanggil dengan yang gendut. Nah, kadang namanya anak kalau misalnya hatinya kecil, terjadi jadi saling bertengkar. Jadi karena saling sudah berkolaborasi dengan kami, ya tersenyum dengan bahagia. Kalau bagi kami anak-anak itu memang kan diferensiasinya sangat banyak sekali karakternya. Ada anak yang pintar tapi suka membuli temannya, mengejek. Tapi juga ada yang tidak bisa tapi menghargai teman yang lain. Apa yang kami lakukan? Bila ada satu anak yang melakukan kesalahan, maka kami akan menyampaikan sebuah cerita. Supaya apa? Cerita nasihat kami ini supaya tidak seperti memojokkan satu teman yang bersalah dan juga tidak membesarkan hati anak yang benar. Jadi kami buat cerita, kemudian kami simpulkannya bagaimana? Apakah dengan bicara baik, ada anak yang suka mengejek, bicara kotor, misuh lah seperti itu. Kita buat cerita manfaat dari berbicara baik itu bagaimana? Kita kemas cerita. Jadi anak-anak nanti akan yang salah tidak merasa bersalah terus. Jadi itu di mana nanti? Maka kesimpulan. Jadi setelah kesimpulan nanti akan muncul, oh ternyata dalam berperilaku, dalam berhubungan dengan sesama teman itu harus dengan bicara yang baik, dengan tidak bicara kotor seperti itu. Emang ya agak sulit juga, jangan namanya jika anak-anak kadang, wah itu pak, wah itu begini ya, kita harus menyetop itu supaya bagaimanapun itu ada anak-anak kan belum tahu. Kadang kita katakan, jangan nakal, tapi definisi nakal itu kan tidak tahu anak itu. Nah itu kita sampaikan dalam bentuk dongeng, cerita-cerita pendek, yang ya intinya memang tidak merundung lah, tidak merundung yang besar. Kita kadang itu membantu untuk membentuk karakter yang baik, tapi kadang kita tidak merasa bahwa diri kita itu kadang memancing hal yang baik juga. Contoh-contoh hal yang baik itu kita sampaikan. Jangan sampai kita buat contoh yang baik dari keburukan anak-anak. Dari seolah kita malah ikut membuli. Nah, saling salam, sapa, itu kita memang butuh kita biasakan. Anak-anak itu akan menjadi biasa karena kebiasaan. Sekedar untuk say hello, assalamualaikum, Pak. Nah, dari itu kan harus kita sampaikan. Misalnya sama teman yang kesulitan berat dalam membawa tas, misalnya tasnya dibawa semua jadwalnya. Oh, jangan dibawa semua sesuai jadwal ini, karena anak kadang
pemahaman bisa di kelas bawah itu pemahaman membacanya kan kurang, sehingga terus bukunya di bawah semua. Kadang anak-anak itu membantu lo, ini jadwalnya ini, besok itu ini, jangan dibawa semua supaya nggak berat. Nah, hal-hal kecil seperti itu kan bahasa kita itu kadang tidak bisa diterima oleh anak, jadi kita harus memakai bahasanya anak biar tidak baik. Harus masuk ke dunia anak. Iya, kita harus. Untuk saat ini saya memegang kelas 2, jadi yang Kabupaten Mojokerto ini sekarang kan ada program transisi PAUD SD. Nah, jadi memang dunia anak yang kita buat belajar sambil bermain, bermain sambil belajar, ya kita kolaborasi, kita sesuaikan supaya seimbang, pelajarannya juga tercapai, anak-anak suka dengan permainannya, tapi tidak mengurangi materi pelajaran yang ada. Di PPKN itu sebenarnya memang kalau sebenarnya mudah, tapi juga jangan dipermudah. Masalahnya begini, PPKN sebenarnya di kehidupan nyata itu sudah ada, tapi kita harus menyampaikannya sesuai dengan materi yang ada dan sesuai dengan tumbuh kembangnya. Jadi ya kita tekankan, misalnya di kelas 1 kita tekankan di apa, kelas 2, kelas 3 sesuai dengan tumbuh kembangnya. Dan memang kita itu ya perlu melibatkan anak. Misalnya setelah kita menyampaikan pembelajaran dengan diskusi, anak-anak itu disuruh menyampaikan hasilnya apa yang tadi didiskusikan. Terus kemudian kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Walaupun memang anak yang suka bercerita akan banyak ceritanya, tapi kalau yang tidak suka bercerita ya tidak apa-apa, kita pancing dengan beberapa pertanyaan. Misalnya di gambar ada gotong royong, gotong royong membersihkan lingkungan dan selokan. Kita pancing apa yang dilakukan oleh masyarakat. Paling anak-anak jaga singkat kerja bakti gitu. Yang anak-anak yang mau cerita banyak kan kerja bakti bersihkan lingkungan Pak supaya bersih, tidak ada nyamuk. Tapi anak kita pancing semua dengan pertanyaan. Nanti yang tidak suka berbicara nanti akan mau berbicara. Nah, memang awal kita butuh kita beri contoh. Contoh kita sampaikan, kalau ada gambar kita ceritakan, kita diharapkan nanti setelah gambar misalnya upacara bendera tiap hari Senin, gambar ada upacara bendera. Kita tarik apa tujuannya, kenapa kita lakukan itu, bagaimana, kapannya, sudah kapan, tiap hari Senin. Nah, kita ada pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan. Nanti anak-anak akan muncul jawaban. Coba dirangkai. Tadi pertanyaan Pak Karso. Dia akan menyampaikannya secara runtut. Pada hari Minggu, warga kita buat RT 5. Warga RT 5 melakukan kerja bakti membersihkan selokan. Tujuannya supaya tidak terjadi banjir, supaya tidak dibuat bersarang nyamuk. Itu nanti dari pertanyaan-pertanyaan nanti anak-anak akan coba rangkai ya. Nah, sebuah cerita. Kadang kita memang butuh cerita-cerita, dongeng, kemudian kita tarik kesimpulan di pembelajaran PPKN. Karena PPKN itu Pancasila sudah berkarakter di masyarakat.
kita tinggal memunculkan karakter baik itu. Jangan sampai karakter yang tidak bercirikan Pancasila itu malah muncul. Jika misalnya memang kebersamaan, tapi kebersamaan untuk tawuran, nah itu kan kebersamaan yang tidak baik, kerjasama yang tidak baik. Kita arahkan memang kerjasama yang bernilai positif. Nah, seperti itu kita sampaikan pada cerita-cerita, seperti cerita Kancil dan buaya dan kecerdikannya. Ada cerita tentang membelah gunung. Nah, kita kenapa karakter-karakter itu yang kita tarik dari kesimpulan cerita. Karena anak-anak itu malah lebih mudah dalam bercerita. Dua itu PPKN akan mudah dengan buat kartu, di kartu kecil, kartu pengamalan Pancasila, menjodohkan gambar dengan sebuah cerita. Anak-anak sekarang itu karena gadget itu karena ceritanya sedikit. Jadi kita munculkan cerita, jangan sampai malah muncul ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang positif yang tidak. Jadi itu tadi dari cerita, kemudian kartu, terus kita butuh permainan karakter, nah drama lah. Bagaimana misalnya seorang polisi menangkap pencuri, kenapa ada polisi, kenapa ini ada pencuri. Jadi simulasi drama kecil-kecilan yang memainkan karakter, nanti anak-anak itu ternyata mencuri itu suatu hal yang tidak baik. Misalnya ada cerita tentang yang penggembala itu, ya penggembala yang menyampaikan bohong, nah itu ternyata bohong itu merugikan. Nah itu kan karakter-karakter yang sudah karakter Pancasila. Cuma kita butuh menggali, menyampaikan bahwa hal tidak baik itu akan merugikan diri sendiri. Misalnya punya makanan yang tidak mau berbagi, kita kemas dalam cerita. Nah, kita misalnya ada kita buat drama, nanti akan anak-anak itu mudah memahami. Kalau kita saja yang bercerita, anak-anak kadang kurang asik ceritanya, nah bosen. Makanya di dunia nyata itu banyak yang lebih menarik. Main HP yang sudah banyak karakternya, itu kadang-kadang membuat lebih menarik. Makanya kalau kita hanya bercerita, anak-anak malah tidak. Kita hanya sekedar menempel, tapi kita buat nempelnya dengan berlari. Si A ini nempel kita lomba lari, kita sudah sediakan kartunya, tinggal menempel, ayo cepet-cepetan ya. Nah itu kan juga menunjukkan sikap kompetitif, terus cepat dalam mengambil keputusan. Teman juga ada kerjasama antar teman. Oh jangan itu, ya ini. Nah ini saling berlomba. Nanti anak akan mengena. Kalau misalnya ada persoalan yang hot, pertanyaan-pertanyaan hot itu akan dia bisa menjawab. Karena memang dasarnya dia sudah memahami. Kalau dia paham apapun soalnya akan bisa jawab. Dan yang penting anak-anak bisa mempraktekkan seperti hal-hal kecil, kebiasaan buang sampah itu anak-anak sudah tahu misalnya. Ayo kalau buang sampah di mana, di tempatnya Pak. Tapi kalau kita tidak sering mengingatkan, anak-anak juga akan
istirahat, kita juga perlu mendampingi ya. Walaupun tidak terus, tapi sekali-sekali kita jalan melihat, ayo sampahnya, ayo siapa yang buang sampah, sering mengingatkan. Nah, bagaimanapun itu kan, nanti kita bawa itu ke pembelajaran Pancasila. Dengan pembicaraan baik, insya Allah akan mudah dalam menyampaikan karena kita ini sebenarnya banyak contoh baik. Apalagi dinas pendidikan itu sudah menyampaikan banyak pelatihan mandiri itu. Di pelatihan mandiri itu ada contoh-contoh baik, ada video, ada sekedar cerita, itu banyak. Kalau kita mau, banyak yang kita bisa berikan kepada anak dari pemanfaatan teknologi informasi itu. Icebreakers kita betul tepuk, itu juga nanti akan mempermudah anak dalam mendidik anak. Ketika ada cerita, terus drama, ada kartun, terus kemudian pemanfaatan icebreakers, menyanyi, belajar Pancasila. Jadi kalau kita ulang-ulang, nanti anak-anak akan minta maaf. Ya, kita sesuaikan dengan lagu-lagu yang senangi anak-anak lah. Tepuk tangan, ketuhanan yang maha esa. Kalau kita hanya tepuk tangan, ketuhanan yang maha esa, tepuk Tuhan. Nah, sudah. Nah, mungkin itu, dan semoga wawancara ini memotivasi untuk jenengan semangat dalam mempelajari pendidikan Pancasila. Dulu itu saya itu di saat SD dulu ya, di SD saya itu, kalau nilai Pancasila itu namanya PMP, pendidikan moral Pancasila, itu jadi patokan naik dan tidak naik. Dulu ada yang tidak naik, nilainya 5 merah untuk pendidikan Pancasila, nggak naik pendidikan moral Pancasila. Iya, ditekankan untuk memahami memang kurikulum apa yaitu yang tidak muncul. Jadi dulu itu ada PMP, terus pendidikan Pancasila kewarganegaraan, terus ada pendidikan sosial dan kewarganegaraan, itu ada, tapi selalu ada, dan itu menjadi bagaimanapun ruhnya pendidikan di Indonesia. Anak-anak akan pintar matematika, pintar ilmu sosial, tanpa pengetahuan yang cukup tentang pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, maka itu seperti hampa. Nah, bagaimana itu anak-anak bisa memahami itu? Dengan kebiasaan, dengan kita selalu dekat dengan anak-anak. Hal yang tidak baik langsung kita ingatkan. Bagaimana ya tadi mengingatkannya, tidak kita ikut membuli lah, karena itu nyaman. Kalau kita membuli, dan anak-anak nanti ingatnya itu buliannya, bukan pembetulan bahwa itu salah. Ingatnya hanya pembulian. Tetap semangat. Iya. Lagi itu mungkin kita kalau dengan anak itu anak selalu bercerita. Jadi kita sebaiknya memang ya mengetahui karakternya dengan masuk ke dunia. Ya alhamdulillah, terima kasih ini ada wawancara seperti ini, dan saya kira ya semoga akan memberikan motivasi lah untuk jaringan sendiri bahwa PPKN itu tidak sulit sebenarnya, karena sudah ada, tinggal kita menekankan saja, membiasakan. Ya.